Halo adik-adik, hari ini Lause senang sekali loh bisa berjumpa lagi dengan adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Kita patut bersyukur ya sama Tuhan kalau kita masih memiliki kesempatan untuk beribadah hari ini. Namun, sebelum kita mulai beribadah, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tolong kami juga Tuhan, agar ketika kami beribadah, kami dapat fokus, dapat berkonsentrasi untuk mengikuti ibadah dari awal hingga pada akhirnya nanti. Dan ketika kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami juga bisa mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik sekalian. Shalom. Senang sekali bertemu kalian pada hari ini. Adik-adik, langsung punya bintang tamu. Adik-adik ingat siapa dia? Begini adik-adik sekalian. Lause akan kembali lagi dalam waktu yang sangat singkat untuk memberikan satu alat kepada bintang tamu kita supaya dia tidak perlu embek-embek. Kita akan dengar embek-embek lagi. Dia tetap embek-embek, tapi keluar suara yang berbeda yang dapat kita mengerti. Adik-adik tunggu sebentar ya. Nah, adik-adik sekalian, sekarang Lause telah menggunakan alat ini kepada bintang tamu kita. Nah, sekarang kita akan dengarkan dia bicara. Tapi sebelumnya, apakah adik-adik tahu siapakah namanya? Adik-adik ingat waktu itu pernah loh dikasih tahu namanya. Apakah kalian ingat? Ada yang ingat? Wah, rupanya ada yang ingat. Nah, gini deh, daripada berlama-lama, ayo bintang tamu, kamu sebutkan namamu dan kasih tahu kepada teman-teman kita. Oke? Hai teman-teman, namaku adalah Lembo. Nah, jadi udah jelas namanya siapa? Lembo. Nggak usah panjang-panjang. Loh, tadi kamu yang katakan namamu Lembo. Iya, karena aku kan domba. Oh, pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Jadi namanya Lembo. Lembo, apakah engkau senang hari ini kita berkumpul bersama-sama? Iya, Lause, aku senang dan bahagia. Wah, luar biasa ya. Nah, sekarang apa yang mau kamu sampaikan kepada teman-teman kita pagi ini? Oleh pantun, Lause. Oh, boleh saja. Jauh-jauh ke kota Paris, mau memancing di sungai tenang. Teman-teman yang manis, pujilah Tuhan dengan senang. Wah, luar biasa. Rupanya kamu nggak mau ketinggalan dibanding dengan Dondonnya. Dondon bisa berpantun, sekarang kamu juga bisa berpantun. Adik-adik, bisakah engkau berpantun? Ya, bisa berpantun, ayo. Kalian teks kasih tau Lause kalian. Lause, aku bisa berpantun loh. Ya, bisa berpantun nanti. Lause akan berikan kenang-kenangan bagi kalian. Baik adik-adik sekalian, kita semuanya bangkit berdiri. Kita beri syukur, beri puji kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. All you've done, for all you're going to do, we give you thanks and we lift our praise to you, and we give thanks, we give praise, for we know that all things work together for our good. We give thanks, we give praise, for by faith we know your grace will see us through. We give thanks, we give thanks, yes we do. We give praise, for we know that all things work together for our good.
your grace will see us through. Oh yes. Let them praise the name of the Lord, for his name alone is exalted. His splendor is above the heavens and the earth. Psalms 148:13. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son. Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our How great is our God. Betapa besarnya Allah kita. Amin adik-adik.
Amin. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lauselia. Tapi sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian, di mana pujian ini suatu permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan, jiwaku terbuka, singkapkanlah. Jangan ada yang terselubung yang menyelubungi hati dan jiwa kita. Namun Tuhan menyingkapkan segala yang terselubung itu, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menerima firman Tuhan penuh syukur dan sukacita. Adik-adik sekalian, kita menaikkan pujian, jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Sikapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Halo adik-adik, kita siapin hati kita dulu yuk. Kita mau berdoa, semua lipet tangan, tutup mata, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih buat kesempatan kami masih boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak di seluruh dunia, di gerejanya masing-masing, biar semua juga dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Tuhan yang siapkan hati kami, setiap anak-anak yang akan mendengarkan, supaya dapat fokus dan mendengarkan dengan baik. Tuhan juga yang sertai Lause, supaya dapat menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kami di sini yang mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini Lause punya beberapa gambar yang kira-kira adik-adik bisa simpulkan nggak dari semua gambar ini satu kata. Gambar yang pertama, ketika di pikiran kita sebenarnya jawabannya no, tapi yang kita katakan adalah yes. Wah, berbeda antara yang kita pikirkan sama yang kita ucapkan. Atau ketika gambar kedua, misalnya nih, adik-adik merusak apapun itu, bisa barang teman kita, barang mama kita, barang siapapun, tapi karena kita takut diomelin, takut dihukum, jadi ketika ditanya, siapa tuh yang ngerusak barang itu? Kita jawab, nah siapa ya? Gak tahu, dari aku lewat udah hancur kayak gitu, padahal ternyata kita yang ngancurin. Nah,
Bisa juga, nah gambar yang kiri bawah itu Losa juga nggak tahu sih ini muncul dari mana ya, tapi dulu zaman Losa kecil juga pernah dengar kalau kita mengatakan suatu hal yang nggak benar, nggak sesuai kenyataannya, tapi kita sambil tangannya kayak gini di belakang, itu nggak apa-apa. Nah, Losa nggak tahu tuh itu ajaran dari mana. Itu ngaco, tapi itu kayaknya cukup umum dikenal di kalangan anak-anak waktu Losa kecil. Nah, terus yang gambar anak cewek itu, shh, jangan bilang siapa-siapa kalau aku ngambil ini. Makanan ini mungkin bukan punya aku, tapi aku kepengen. Jadi aku nggak mau ada yang tahu, aku ambil, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, yang terakhir, gambar kartun yang di atas, ya kita tahu ya itu Pinocchio, kartun yang kalau dia melakukan titik, maka hidung dia akan memanjang. Udah ada yang tahu kata apa yang dapat menyimpulkan semua gambar ini? Bohong. Ya, hari ini kita belajar tentang bohong. Bohong itu apa sih? Ya, bohong itu adalah segala hal ketika kita mengatakan apa yang bukan sebenarnya. Itu namanya berbohong. Alasannya bisa macam-macam seperti yang tadi udah kita bahas. Mungkin karena aku takut dimarahin, aku takut disalahin, supaya diriku aman, aku katakan saja yang tidak sesungguhnya, supaya aku nggak dihukum, supaya aku aman. Bisa berbohong karena itu. Bisa juga supaya dipuji. Mungkin waktu kita lagi main atau kita lagi menunjukkan suatu hal, kita lebih-lebihin. Misalnya kemarin aku dapat nilai 80, tapi biar aku dianggap keren, biar aku dianggap pinter, aku bilang aja aku dapat 100. Atau mungkin kalau kita lagi main, ya bisa bentuknya apa aja sih adik-adik, macam-macam. Pokoknya yang nggak sesuai sama yang sebenarnya. Nah, biasanya kebiasaan berbohong itu bisa bergulung-gulung-gulung seperti bola salju. Makin lama makin gede, makin gede, makin gede. Karena satu kebohongan yang terus berlanjut akan menutupi kebohongan-kebohongan lainnya. Jadi bohong lagi, bohong terus, gak tahu sampai kapan. Nah, mungkin kita bisa nih ngebohongin siapapun. Teman kita, orang tua kita, guru, siapapun lah bisa kita bohongin. Gak ketahuan, gak ada yang tahu. Tapi kita tahu, kita punya Tuhan yang selalu melihat. Dia tahu isi hati kita, dia tahu apapun, dia Tuhan yang maha tahu. Nah, di Alkitab juga ada loh adik-adik cerita tentang sepasang suami istri yang berbohong sama Tuhan. Mereka mendustai Allah. Berikut ceritanya. Di tengah kehidupan jemaat mula-mula di kitab Kisah Para Rasul yang merupakan gereja yang pertama zaman dulu, nggak kayak sekarang adik-adik, gerejanya banyak. Zaman dulu baru ada nih gereja jemaat mula-mula, hidup bersama, berkelompok, sesama orang percaya, saling mengasihi, saling berbagi. Wah, di sini jemaat yang berkumpul itu adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Mereka berkumpul sesama orang percaya, mereka sehati dan sejiwa. Mereka itu uniknya menjual, punya kebiasaan menjual milik mereka, bisa rumah mereka, ladang mereka, tanah mereka. Kalau dijual kan mereka dapat uang. Nah, uangnya itu dikasih ke rasul. Rasul yang diberi kuasa sama Tuhan untuk kembali membagikan uang-uang itu ke orang-orang yang lebih membutuhkan. Mungkin orang yang lebih miskin, orang yang nggak mampu beli makanan. Itu dikasih dari uang-uang itu. Jadi jemaat saat itu hidup begitu harmonis, begitu saling tolong-menolong. Nah, tapi di tengah-tengah kehidupan yang baik dan harmonis ini, ada sepasang suami istri. Suami istri yang mereka punya rencana jahat. Nama mereka adalah Bapak Ananias dan Ibu Safira. Mereka merencanakan hal yang gak baik. Iya, mereka menjual apa yang mereka punya dan berubah jadi uang kan setelah dijual. Namun mereka itu berencana menahan hasil penjualannya untuk diri mereka sendiri, baru setelah itu diberikan kepada rasul untuk kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Sebenarnya hal ini nggak salah. Gereja zaman dulu, rasul itu nggak pernah ngasih peraturan 100% hasil penjualan harus dikasih ke saya, atau semuanya harus ngasih.
tidak ada peraturan seperti itu. Tapi karena jemaat saat itu saling mengasihi, mau membantu, cinta Tuhan, jadi mereka senang-senang aja, ikhlas-ikhlas aja memberikan barangnya, hartanya kepada orang lain. Nah, tapi Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, mereka itu maunya kelihatannya kita jual semua, lalu kita kasih semua 100% ke Rasul. Padahal mereka simpan sebagian. Itu artinya mereka berbohong. Nah, karena Tuhan melihat hati, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan tahu hati mereka jahat. Mereka mau dipuji orang. Mereka mau dianggap orang baik. Mereka mau dipuji. Mereka mau dilihat keren. Kalau mereka itu suka berbagi, hatinya baik. Padahal mereka tidak seperti itu. Nah, tibalah harinya Bapak Ananias mau memberikan hasil penjualannya ke Rasul Petrus. Namun karena Allah memberi kuasa kepada Rasul Petrus jadi tahu apa yang Ananias lakukan ini salah. Rasul Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai atau membohongi Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, apa yang terjadi adik-adik? Seketika itu juga Ananias rebah dan putus nyawanya. Rasul Petrus begitu marah karena yang dilakukan Ananias itu hal yang begitu jahat. Wah, apa yang terjadi? Ananias mati saat itu juga, dan orang-orang yang melihat itu ketakutan. Wah, dia langsung mati seketika. Kemudian datanglah orang-orang muda mengafani mayatnya Ananias, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tadi ada yang ingat namanya? Safira. Ibu Safira belum tahu nih kalau suaminya mati. Dia belum tahu apa yang terjadi. Dia datang ke Bapak Petrus. Kemudian Petrus bertanya kepada Ibu Safira. Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah ini kamu jual? Lalu apa jawaban Ibu Safira? Apakah dia menjawab jujur? Atau dia berbohong juga seperti suaminya? Ternyata dia menjawab, betul Bapak Petrus, dengan harga segini aku menjual hartaku. Wah, ternyata dia berbohong juga seperti suaminya adik-adik. Lalu kata Rasul Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Seketika itu juga adik-adik, rebahlah perempuan itu di depan kaki Petrus dan putus nyawanya. Ibu Safira pun mati saat itu juga. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka lihat Ibu Safira sudah mati. Mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Nah, begitulah ceritanya adik-adik tentang Ananias dan Safira yang dihukum Tuhan karena mempermainkan Tuhan, membohongi Tuhan. Nah, buku Alkitab kita ini adik-adik, buku yang ajaib ini mengajarkan kita, menunjukkan kepada kita hal yang positif, yaitu tadi tuh cara hidup jemaat mula-mula. Mereka hidup sangat harmonis, saling tolong-menolong, saling memberi, saling mengasihi. Itu ditulis di Alkitab supaya bisa kita contoh, supaya bisa kita tiru, supaya bisa kita ikutin juga. Nah, di sisi lain, Alkitab juga menunjukkan kepada kita cerita Ananias dan Safira yang, wah, jangan sampai deh kita tiru, jangan sampai kita contoh, jangan sampai kita ikutin. Jangan sampai kita mempermainkan Tuhan, seperti Ananias dan Safira mempermainkan Tuhan, membohongi Tuhan, dan langsung dikasih hukuman mati sama Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kok Tuhan tega ya langsung dihukum kayak gitu? Nah, adik-adik, kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, sukanya mengkotak-kotakan Tuhan, mengatur Tuhan.
Tuhan kayaknya baiknya kayak gini deh. Tuhan kayaknya baiknya kayak gitu deh. Padahal Tuhan yang Maha Kuasa, Dia bebas melakukan kehendaknya. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Nah, dan Tuhan sangat berhak untuk menghukum manusia yang berdosa. Biarlah kisah Ananias dan Safira ini jadi contoh bagaimana Tuhan memandang tinggi kekudusannya. Tidak seorang pun boleh mempermainkan Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dipermainkan. Dia tidak berkenan akan segala jenis dosa. Terkadang Tuhan menghukum kayak Ananias Safira ini langsung mati saat itu juga. Bayangin adik-adik, kalau kita juga langsung dihukum kayak gitu. Mungkin sekarang ruangan ini kosong. Gak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Mungkin secara sengaja atau nggak sengaja kita semua pernah berbohong. Nah, sedangkan kita saat ini, Tuhan menyatakan anugerahnya. Tuhan menahan penghukumannya. Kita nggak langsung dihukum, kita dikasih kesempatan untuk bertobat kalau kita salah. Nah, apapun caranya Tuhan menghukum, bagaimanapun, kapanpun, seharusnya itu mendidik kita untuk makin takut sama Tuhan. Nah, cara hidup jemaat mula-mula itu tadi juga menunjukkan kita itu bisa memilih nih, mau hidup seperti jemaat yang lain yang baik, atau hidup seperti Ananias Safira yang nggak baik. Nah, ketika kita jatuh dalam dosa, kecenderungan kita itu milihnya yang jelek ketika ada yang baik. Ketika kita bisa jujur, kita memilih untuk berbohong. Mungkin waktu kita berbohong kelihatannya lebih nyaman. Kita bisa aman dari hukuman, kita bisa nggak jadi dimarahin, kita bisa lebih dikagumin sama orang, lebih dipuji-puji, karena kita ngarang-ngarang ngomong hal yang bukan tentang diri kita, tapi kita ngaku-ngaku kalau kita kayak gitu. Nah, tapi kita tahu itu semua dosa, itu semua tidak menyukakan hati Tuhan. Tuhan benci kebohongan, Tuhan benci dosa. Dalam salah satu hukum Musa, hukum Allah yang Tuhan berikan ke Musa yang ada 10 itu, adik-adik ingat, salah satunya yang ke-9 itu juga ada yang berisi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Itu artinya, kita jangan bohong. Nah, tapi dalam kehidupan ini, kita kelihatannya sudah sangat terbiasa dengan yang namanya bohong. Kelihatannya itu hal kecil yang sederhana, yang ada setiap hari. Tapi hari ini kita belajar bahwa itu bukan hal yang kecil. Itu dosa yang harus kita hindari. Jangan sampai kita kayak Ananias dan Safira yang mereka itu orang gereja loh. Mereka rajin ke gereja, mereka rajin dengan firman Tuhan, mereka rajin mungkin baca Alkitab, tapi mereka memilih hidup di dalam kepalsuan yang penuh kemunafikan. Jangan sampai kita seperti itu. Kalau kita udah terlanjur nih, aku udah suka bohong kemarin-kemarin, gimana dong? Nah, kita punya kesempatan untuk bertobat. Kita bisa bawa dosa-dosa kita, kebohongan-kebohongan kita ke Tuhan, kita akui, kita minta ampun, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk jangan sampai melakukannya lagi. Mari kita datang jujur di hadapan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang begitu kaya, yang gak habis-habis kami pelajarin setiap minggunya. Tuhan, hari ini kami belajar dari kisah Ananias dan Safira untuk gak mempermainkan Tuhan, untuk jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, kami minta ampun kalau selama ini kami suka berbohong. Bahkan mungkin karena saking seringnya berbohong, kami bahkan udah gak sadar lagi ketika kami berbohong. Kami minta ampun Tuhan, mohon Tuhan ampuni kami, dan tolong kami supaya tidak mengulanginya lagi dan lagi. Tuhan tolong kami supaya kami semua bisa menjadi anak yang jujur, anak yang datang apa adanya, terutama di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, Tuhan yang tolong kami selalu. Hanya dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, kita berdoa syafaat yuk. Bersama-sama berdoa, adik-adik di rumah berdoa. Kita berdoa supaya Tuhan menolong pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Dan juga berdoa rencana untuk kebaktian sekolah minggu onsite. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Tolonglah supaya penyebaran virus COVID-19 dengan segala macam variannya, termasuk varian Omikron, dapat segera berhenti. Tuhan tolonglah, berbelas kasihanlah kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa rencana gereja untuk melakukan sekolah minggu onsite. Tuhan tolong supaya segala sesuatu disiapkan dengan baik dan kiranya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, kami butuh pimpinan, pertolongan, hikmat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami rindu untuk berkumpul kembali Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya bagi kita membawa persembahan. Dan persembahan pada minggu ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur nomor 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Adik-adik sekalian, demikianlah firman Tuhan yang kita terima. Dan bawalah persembahanmu penuh dengan syukur dan sukacita. Jangan lupa masukkan ke dalam kotak persembahan yang telah diberikan kepada adik-adik. Dan pada bulan Februari atau Maret nanti akan kita kumpulkan, kita bawa ke gereja. Adik-adik, mari kita naikkan pujian.耶稣的爱激励我，敞开我的生命，让自己成为别人祝福。耶稣的爱点燃我心中熊熊爱火，我们一起向世界播出爱。让自己成为
Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan doa syukur. Ayo semuanya adik-adik, semuanya berdiri. Adik-adik, ikutin Lause berdoa ya. Bapa dalam sorga, terima kasih pada hari ini, kami boleh membawa persembahan kami. Terimalah Tuhan. Kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami yang lemah ini Tuhan, supaya kami sungguh boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah kami, berbelas kasihanlah kepada kami. Terima kasih kami boleh juga mengikuti kebaktian sekolah minggu, dari awal sampai selesai. Tolong kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam berkata-kata benar, hidup dalam kedisiplinan, keberanian, dan takut akan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk jujur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Dan kita akan berpisah, namun kita akan bertemu kembali minggu depan. Dan adik-adik sekalian, setelah ini adik-adik akan bergabung tentunya dengan kelas aplikasi dengan link Zoom yang telah dibagikan oleh Lause-Lause kelas kalian. Adik-adik sekalian, sampai jumpa. Tuhan Yesus Kristus memberkati kalian semua. Shalom. Rasa takut, sombong, dan tidak mau tanggung jawab seringkali membuat kita berbohong. Jadi berdosa dan kebiasaan buruk. No, no, no.